Halo, sahabat YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi lagi ya sedikit bagaimana cara menyikapi atau pertama kali gimana sih yang perlu kita siapkan ketika ingin belajar mobil. Jadi kali ini saya ingin berbagi sedikit ya trik atau yang perlu disiapkan lah. Yang pertama yaitu niat ya. Niat ini pertama kali yang harus ditanamkan dalam hati ya. Jadi mantap kita ketika niat belajar nyetir mobil, jadi kita fokuskan untuk niat ini. Yang kedua harus tahu atau paham bagaimana cara mengendalikan mobil tersebut, apa aja yang ada yang perlu dilakukan gitu kan. Ketika kita menggunakan mobil matic, kita harus paham dulu bagaimana cara penggunaannya. Nah, ketika kita sudah paham ini, dengan otomatis nanti sangat membantu ya untuk berjalannya kita belajar nyetir mobil ini. Apakah ini mobil matic, manual, itu yang penting kita tahu, paham. Yang ketiga yaitu teman-teman harus tenang ya, harus tenang. Yang ketiga ini harus tenang, ketinggian mobil ya teman-teman. Jadi nggak usah panik. Jadi ketika kita panik, ini juga mempersusah atau mengakibatkan refleks kita yang nggak baik ya teman-teman. Jadi mungkin dengan kita grogi, dengan kita saking takutnya, jadi ketika kita ingin ngegasnya dikit aja jadi keinjek. Terus yang kedua, ketika kita ingin menginjak rem ya, malah remnya terlalu dadakan. Nah, ini yang nggak bagus buat pengendara lain. Nah, di sini kita ingin sharing ya teman-teman. Ketika kurang nanti bisa dikasih masukan melalui komentar ya teman-teman. Ketika kita ingin mengemudi ya teman-teman, nggak hanya mengandalkan bisa ya teman-teman. Semua pasti kalau seandainya sudah mengetahui sistem atau ini caranya apa, panel ini buat apa, biasanya yang baru bisa ya asal gas aja ya teman-teman. Jadi banyak hal ternyata yang perlu diketahui bagi para pengendara. Yang paling utama yaitu kalau kita sering sebut haluan ya teman-teman. Jadi haluan itu banyak macamnya, biasanya bisa dari berbagai arah ya teman-teman. Juga bisa dari kita paham karakter pengendara lain yang sering nggak dimiliki para pengendara. Nah, ini juga kalau nggak diketahui para pengendara, ini juga fatal ya teman-teman. Nah, contohnya ketika kita jalan kenceng, nah, kita harus tahu juga pengendara di depan kita itu dia mau ngapain gitu kan. Kadang ada tanda-tanda dia itu mau belok tanpa melakukan sign. Nah, ini juga harus kita punya gitu kan, rasa sensitivitas kita terhadap pengendara lain. Ini juga harus kita punya. Nah, ini yang harus dimiliki oleh para pengendara, apalagi para yang baru mulai belajar mobil ya teman-teman. Jadi usahakan haluan ini kita pahami betul ya. Ketika kita memulai, persiapkan dari safety kita. Terus ketika sudah jalan, kita juga harus mengikuti yang sudah ditetapkan rambu-rambu lalu lintas gitu kan. Nah, haluan ini fungsinya untuk mengantisipasi ketika orang lain tidak sesuai dengan peraturan yang nggak kita ketahui gitu kan. Jadi ketika kita mau belok, ketika kita mau rating gitu kan, nah kita tidak boleh asal-asalan langsung membelokkan ya, langsung rating belok gitu, nggak boleh. Ini sangat merugikan pengendara lain ya. Jadi usahakan ketika kita mau belok ya, mau ke kanan mau ke kiri, usahakan ya kasih jarak lah berapa meter dari tujuan kita ya, kita
usahakan rating terlebih dahulu dengan cara menggunakan mata kanan kiri ya, atau spion mirror kita ya, untuk melihat yang berada di belakang kita gitu kan. Jadi ketika kita ingin belok tidak membahayakan oleh pengendara lain, jadi aman. Jadi yang perlu dilakukan ya, kita menyiapkan terlebih dahulu rating kita nengok dulu mau belok kiri, kita nengok di bagian ini, kita pencet rating. Ketika nggak ada kosong kita belok. Jadi tidak semudah belok gitu ya. Ini yang mengakibatkan banyak kecelakaan, terus banyak antara pengendara lain yang nggak terima gitu kan. Jadi ini salah satu yang harus dipahami ketika berkendara di jalan umum ya. Soalnya apa? Kita kan di umum ya, di tempat umum gitu kan. Jadi kita tidak boleh egois dong. Jadi kita juga harus menghargai pengendara lain juga gitu kan. Makanya ya kita inilah intinya harus banyak mengalah gitu kan. Jika kita ingin kenceng nggak apa-apa, yang penting sesuai dengan peraturan, yang penting sesuai dengan kemampuan kita gitu kan. Jika kita ingin kenceng aja, haruan kita nggak punya, sama aja. Nah ini juga malah memperparah diri kita dan orang lain gitu kan teman-teman. Jadi sebisa mungkin ketika kita ingin melakukan perjalanan jauh gitu kan, ya jangan lupa safety ya, haluan ini harus kita punya gitu kan. Terus insting atau sensitivitas kita terhadap pengendara lain itu juga harus punya, yang fisik kita ya, atau mental kita. Jadi kadang kita nganggap mengendara mobil itu sangat simpel ya teman-teman. Ternyata kalau dibalik kesimpulan ini ternyata banyak resiko yang tinggi teman-teman. Jadi mobil ini ketika kita injek ini kencengnya luar biasa. Nah butuh kontrol ya, butuh perasaan istilahnya, bukan perasaan percintaan ya teman-teman. Jadi perasaan atau insting ini yang belum banyak dipunya sama banyak orang ya teman-teman. Jadi sebenarnya simpel kalau seandainya paham gitu ya. Jadi dengan kebiasaan kita melakukan apa ya, sabar dalam pengendara ini dengan secara otomatis melatih untuk haluan kita komplit istilahnya. Ketika kita nggak sabar, kita belok asal nggak lihat kanan kiri. Kalau kita pertama mau mulai dengan kesabaran, mau belok kita belok tengok kanan kiri, belakang aman nggak? Ini kita biasakan ya, kita biasakan. Soalnya ini dampaknya ternyata luar biasa ketika kita ingin membiasakan ini. Ketika ini sudah terbiasa, dengan sendirinya kita melakukan perjalanan atau melakukan nyetir mobil ya, ini enak, sudah otomatis. Ketika kita mau belok, kita nggak salah-salah gitu kan, kita nggak salah-salah. Jadi ini adalah masukan awal ya, mungkin ya, masukan awal yang sudah mahir maupun yang ingin belajar mobil. Jadi hanya sekedar sharing ya teman-teman. Mungkin kalau ada kekurangan bisa dimasukkan di komentar ya, di komentar. Yang jelas kalau ingin komentarnya yang membangun gitu kan, jangan yang merusak. Jadi usahakan komentar yang membangun teman-teman. Jadi kita bisa saling berbagi informasi yang arahnya bermanfaat lah buat teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan ini sangat membantu buat teman-teman semua. Dan jangan lupa niat, hati-hati, taati rambu-rambu lalu lintas, jaga hak orang lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.